Oke, halo semuanya, selamat datang ke podcast Balada kehidupan. di bulan balada yang penuh Ramadannya. Waduh. Balik lagi bersama orang Fahmi Haji. Dan saya Gali Ajhari yang akan menemani beberapa hari ke depan sampai Idul Fitri insya Allah ya. Yang tentunya kita akan upload tiap hari, Wi. Betul. Untuk menemani menemani kegabutan selama bulan. Oke, gimana kabarnya nih, Mi? Alhamdulillah baik. Dan di sendiri gimana kabarnya nih? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita diberi kesehatan untuk bisa memperbaiki dan memperbanyak amal ibadah ya, produktif juga. Oke, akan membahas tentang Ramadan kali ini yang suasananya itu terasa berbeda. Betul. Karena kenapa terasa berbeda? Karena memang rasanya berbeda gitu ya. Ya mungkin di Pasti. tahun 2024 ini puasanya beda juga ya antara MU dan NU gitu kan. MU NU kan, kalau MU kan lebih awal gitu ya. ya. NU kan agak terakhir gitu. Sudah berbeda Ya, gitu kan suasana ininya, suasana Ramadannya. itu ya sudah biasa ya, karena memang apa itu menjadi suatu bumbu-bumbu toleransi, pemahaman agama. Setiap tahunnya pasti akan ada yang berbeda. Cuman kalau tahun kemarin kan sama ya. Betul, tahun kemarin sama, cuma beda lebarannya aja. Ya, Iya. ya pasti itu sudah dimulai dari tahun dulu lah, tahun zaman 70-an gitu kalau tidak salah. Ya sudah terbiasa mungkin ya umat Islam di Indonesia dengan berbagai macam kultur gitu yang ada di dalamnya. Betul, karena suasana-suasana seperti itu tuh yang bikin bumbu-bumbu Ramadan tuh lebih lama ya. Betul. Karena mungkin ya suasana itu yang lebarannya telat, terus kayak ada yang duluan lebaran, ada yang duluan puasa, itu kan suasana-suasana yang bumbu-bumbu Ramadan ya. Nah, tapi kan dalam diri kita sendiri, khususnya kami kali, suasana-suasana Ramadan sekarang tuh kayak yang agak beda gitu. Kenapa ya? Itu pasti berbeda Mi, karena ya kita sudah ada di fase dewasa ya, seperti itu. Ya Allah, sudah dewasa. mulai. Betul, kita sudah mulai dewasa, kalian sudah menikah Ya. dan saya yang masih jomblo. sudah mulai tahu tanggung jawab seperti Betul, itu ya. betul. Entah itu tanggung jawab pribadi ataupun yang sudah berkeluarga gitu ya. Ya. Keluarganya gitu kan, menghidupi gitu dan sebagainya. Ya maksudnya saya pernah berdiskusi gitu Bang. Bukan berdiskusi sih, kayak ngobrol santai lah dengan istri ya. Aduh. Istri nggak tuh suka kaget aku. Berat ya. Iya. Ya kata istri teh kenapa ya asa berbeda gitu Ramadan tahun ini teh gitu. Karena mungkin ya kita sudah berumah tangga. Cuman lebih dari itu, kalau sudah dewasa kan perspektif kita terhadap Ramadan itu bergeser jauh ya. Berbeda-beda kali ya. Kalau dulu kan sebenarnya sih kalau saya pribadi gitu masih teringat sekali nuansa riuh gitu, ramainya gitu ya. Jadi perspektif Ramadan teh kayak waduh Ramadan ini bentar lagi gitu ya. Apalagi pas udah buka pertama gitu ya, bukber gitu di masjid. Kalau sekarang kan budayanya udah agak geser ya, udah kayak individualis gitu ya. Jadi agak kurang gitu ke masjidnya. Kalau dulu kan kayak wah itu ketemu tetangga dan saudara itu di masjid udah banyak gitu, saling tukar takjil gitu, makan sama-sama gitu. Kalau sekarang kan ya udahlah gitu, mungkin paling ketemunya pas bukber aja gitu, juga di luar bukan di masjid gitu. Dan mungkin karena dulu juga kita masih kecil kali ya, ya. Betul. Ya. Karena menurut orang ya, ketika kita masih kecil bulan Ramadan tuh kayak mungkin karena itu challenge-nya masih kecil, kayak belum terbiasa untuk Ramadan kali ya. Jadi kayak
Ramadan tuh gue tuh excited banget gitu, kayak kuliah subuhnya, terus gue Mm-mm. excited karena mainnya ya, maksudnya kayak tarawehnya Mm-mm. gitu. Usman bin Affan radhiyallahu anhu, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih gitu. Yang kayak Ya. gitunya, terus kayak main polisi-polisiannya. Mungkin karena kita masih kecil, jadi anggapan Ramadan itu kayak yang seru-serunya aja gitu. Mm-mm. Sedangkan Ajang, mungkin karena ajang. sekarang ya, mungkin karena sekarang kita udah dewasa juga, mungkin ya, kita lebih lebih perbanyak ibadahnya juga mungkin ya, kayak gitu kali ya. Mm-mm. Betul sekali sih, Mi. Jadi ditampar dengan kenyataan bahwa Ramadan ini bukan ajang untuk hura-hura. Ya boleh bersuka Hmm, cita, apa euforia senang Sukaria. gitu ya, euforia datangnya Ramadan. Bahkan itu baik gitu ya. Barang siapa yang senang akan datangnya bulan Ramadan, itu ganjarannya akan dihapus semua kesalahan seperti itu kan. Ya, Jadi itu untungnya juga. Cuman kalau kalau hanya sebatas terperangkap dalam euforia semata kan nggak baik juga ya. Jadi kadang kan manusia hanya senang-senang dalam hal dunia saja ya, kayak betul. mainnya Hmm, atau momen berbukanya. hmm, Cuman kalau dalam hal meningkatkan ibadah, kadang ya rasa ngantuk akan selalu datang ya, Bi. betul, betul. Pasti selalu itu mah nggak Ramadan juga datang. Tapi mungkin dari aktivitas-aktivitasnya juga kalau tahun ini kayaknya beda juga ya, Li, kayaknya. Beda juga gitu, yang dulunya mungkin mahasiswa atau pelajar gitu kan, rutinitasnya bolak-balik dari pagi itu misalkan ke sekolah atau ke kampus, sekarang udah menjelang ya dewasa ya pertengahan atau gimana, itu jadi kayak punya aktivitas atau tanggung jawab gitu, harus ke kantor gitu, harus nyelesain tugas yang banyak di tengah-tengah kegiatan puasa seperti itu, harus menahan amukan bos yang marah-marah misalkan. Dan mungkin juga karena sekarang 2024 ya, kayak misalnya balik lagi ke lockdown tadi, kan Hmm. 2020 sampai 2022 tuh agak PSBB ya kalau bulan Ramadan Mm-mm. deh. Mungkin aktivitasnya juga yang jadi beda karena 2024, karena mungkin dulunya kebiasaan PSBB juga kali ya. Nah Kayak itu. kayak yang gua lihat tuh, kayak sekarang tuh yang ngabuburit ya, agak jarang lihat gitu orang-orang yang ngabuburit. Hmm. Karena orang sendiri diam di rumah, jadi nggak tahu gitu di luar macet atau enggak sih gitu. Karena mungkin Hmm. 2 tahun itu menjadikan apa ya, budaya yang budaya bukan gotong royong, lebih ke kebersamaannya itu rada terkikis. Iya Soalnya kali ya. kemarinnya udah kebiasaan jaga jarak gitu. Malah jadi Heeh. jaga jarak sampai sekarang lagi ya. Banyak obrolan-obrolan ketika kenapa sih dari maraknya kafe yang baru dengan promo-promo yang unik dan sajiannya yang menarik, Hmm. tapi nggak ngedongkrak antusias pembeli seperti itu. Bukan menu dan sajiannya yang salah ya. Kadang Iya. karena yaitu perubahan waktu COVID, PSBB, kita dipaksa untuk selalu di rumah, sehingga mungkin terbiasa GoFood gitu. Jadi ya udahlah gitu. Online juga kan gitu, bukber Iya, online gitu. iya betul. Mm-mm. Kajian-kajian online juga. Kajian online, semuanya online, taraweh online mungkin. Ya mungkin sih kalau online sih agak impossible ya. Gimana kalau jaringannya putus tuh? Oh tadi berapa rakaat? Iya, aduh lupa lagi imamnya juga kan. Jadi memperkuat budaya mentalitas serbahan itu semakin dipertebal ketika Aduh, iya lagi. COVID. Ya. Hmm, Itu kan serasa terfasilitasi ya, betul. semuanya online gitu. Dan mungkin karena pengaruhnya juga sosial media, jadi ngabuburitnya cukup di rumah aja gitu kan. Kayak tinggal nonton Netflix gitu kan, tinggal chill-chill di rumah aja pakai HP, udah jadi beres ngabuburit gitu ya. Mm-mm. Karena aktivitas-aktivitas ngabuburit yang di jalan bikin macet tuh berkurangnya kayak gara-gara itu juga kali ya. Iya sih. 2 tahun itu sangat mempengaruhi sekali kebiasaan dan mental warga dunia, khususnya Indonesia. Khususnya Indonesia sih. Yang mayoritas Islam. Dan eh sangat berbeda, Hmm, khususnya ya saya ya, oh iya, yang iya. sudah eh, Menikah. menikah. Aduh, Alhamdulillah. alhamdulillah ya. Semoga cepat menyusul. Amin.
Amin, amin paling serius ya. Amin paling serius pokoknya sama kamu lah. Serius. Gak apa-apa sama Fatin Setia Lubis juga ada. Ikhlas. Aduh, itu impian banyak orang ya. Mungkin, tapi tidak ada yang tidak mungkin ya Kak. Betul. Tapi hampir mendekati kata mustahil aja lah. Kesempatannya 0,1%. Yang penting ada kesempatan. Iya, betul. Ya. Ya jujur saya sekarang sangat-sangat apa ya? Memang pernikahan ini seru seperti itu. Cuman tapi jujur saja karena mungkin ya orang kan ketika dihadapkan dengan rutinitas baru kadang ada momen adaptasi ya. Betul. Ya memang sih enak ya maksudnya tiap hari masak-masak bareng gitu kan. Pulang dari aktivitas juga bareng seperti itu. Cuman ada kalanya momen kayak dulu pas waktu masih lajang, saya bolak-balik kan Bandung Cicalengka seperti itu. Iya. Jadi tidak terasa memang subuh udah berangkat naik kereta. Jadi waktu terbuang banyak di perjalanan seperti itu. Terus masih bisa ketemu ibu terus gitu kan. Ya tidak sebanyak dulu gitu. Momen-momen sama keluarga karena memang sudah membangun keluarga sendiri seperti itu. Banyak banyak perubahan lah ketika sudah dewasa mah ya. Harus sudah terbiasa lah dengan ya betul juga sih kayak ada quotes gitu bahwa dewasa itu tidak mengasihkan karena ditampar apa? Udah tahu realita. Ya, ditampar bahwa kehidupan ini tidak seindah sinetron, tidak semenarik kartun seperti itu. Ada naik turun, fluktuatif gitu. Ada kalanya bahagia, tiba-tiba ada kalanya stres gitu. Iya. Karena memang nano lah. Betul, karena itu putaran-putaran roda-roda hidup ya. Mungkin deh, untuk pesan deh, ada nggak sih pesan dan harapan Gali sendiri di Ramadan kali ini dan Ramadan nanti? Kalau dari saya sendiri pesan dan kesannya, ya kalau pesannya semoga jadi Ramadan ini titik balik ya menjadi pribadi yang lebih baik lagi daripada yang kemarin dan terusnya sampai ya semoga bisa dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang. Amin. Walaupun belum akhir-akhir banget lah sekarang ya, cuman kan waktu itu pasti nggak kerasa ya Jo. Udah pertengahan, udah siap-siap beli yang punya uang gitu. Betul. Kalau enggak ya udah kita gigit jari gitu kan. Dan kesannya ya ada warna sih, banyak warna yang alhamdulillah saya rasakan gitu ya. Apalagi kan dengan lingkungan rumah baru gitu kan. Tempat tinggal baru, bukan rumah baru sih, tempat tinggal ya. Kalau rumah baru seakan-akan saya beli rumah ya. Amin. Mungkin ke depannya. Nah itu. Semoga nanti bisa dapat rumah yang kalau disebut lebih baik seakan-akan tidak bersyukur ya, tapi kayak ya pasti kan ya sesuai harapan lah. Pasti semua orang punya cita-cita dan angan-angan progres setiap tahunnya akan lebih baik lah seperti itu. Kalau Fahmi sendiri gimana nih? Kalau saya pribadi pesannya nggak jauh beda sama kayak Gali ya. Mungkin lebih ditingkatkan imannya lagi dan imunitas. Harapannya simpel-simpel aja lah. Semoga semua orang yang saya kenal dan keluarga-keluarga saya sehat-sehat semua. Dan dilancarkan rezekinya dan dilancarkan segala sesuatu yang dijalaninya. Itu aja. Simpel. Gak usah banyak-banyak lah. Ya, betul sekali. Ya, kita nama juga hanya bisa ikhtiar dan berdoa ya. Betul. Kok jadi sedih gini ya? Oke, daripada sedih gini nih, kita masuk ke segmen apa kali ini jadi? Rekomendasi menu buka dan sahur juga
tempat-tempat nongkrong yang bisa kalian jadiin referensi untuk berbuka bersama. Hey, mungkin kalian sudah tidak sabar gitu ya. Aku tidak sabar. Tidak sabar. Menu berbuka pada episode kali ini. Kalau yang kemarin-kemarin ya mungkin ada apa namanya? Kemarin ada kolak atau kurma gitu ya. Kalau kali ini adalah pisang goreng keju coklat. Bisa jadi. Pisang goreng keju coklat. Itu langsung makanan ya. Kalau untuk minumannya es cendol durian. Nah, es cendol durian. Ini menu berbuka yang cocok sekali ya, untuk menumpas dahaga kalian sekalian. Seperti itu. Perpaduan klasik cendol dengan durian yang legit dan creamy. Nah, menjadikan momen-momen berbuka bersama Anda akan lebih ceria dan penuh warna. Kalau tempat rekomendasi bukber di mana nih, Mi? Khusus orang Cicalengka lagi ini gue ya. Mana? Cicalengka ada tempat Bumi Palace di Ciayunan. Kenapa rekomendasi di sana? Karena di sana biasanya ada live musik, musolanya juga ada, terus ada juga makanan-makanan dan minumannya enak-enak banget, rekomendasi banget. Apalagi rice bowl-nya. Kira-kira di mana itu tempatnya? Bila mana ada teman-teman di Cicalengka yang kurang tahu gitu, misalkan kudet kayak saya gitu. Oh iya, jadi dari alun-alun Cicalengka tuh nanti lurus aja ada Tugu dari kita lurus ke bawah nanti ada tulisan Bumi Palace, dekat kok dari jalan. Ya, tempat yang sangat strategis mungkin ya. Betul. Jadi itu rekomendasi banget untuk teman-teman yang ada di sekitaran Cicalengka. Bisa langsung saja mungkin reservasi ataupun merencanakan berbuka dengan entah alumni misalkan atau teman-teman yang masih SMA bersama mas-mas tukang bakso. Mas Cilung. Iya, bebas lah kalian ya. Oke. Adapun rekomendasi terakhir adalah menu sahur. Menu sahurnya adalah ayam goreng kalasan dan tumis tahu toge. Waduh. Kok yang buka puasanya pisang goreng tapi yang sahurnya mewah-mewah ya? Ya, ini kan ya kadang kan kita harus saya reward lah kalau zaman sekarang mah. Oh iya. Harus ada protein-proteinnya yang tinggi lah, nggak kalau nasi goreng terus kan kayak jadi seret gitu. Ya walaupun ini ayam ya digoreng-goreng juga ya. Cuman maksudnya boleh ayam goreng kalasan dan tumis tahu toge. Jadi walaupun digoreng cuman dinetralisir dengan sayur-sayurnya, ada tahu dan toge seperti itu. Jadi itu beberapa rekomendasi dari kita, silahkan dicoba. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Pokoknya bakal seru deh ya. Makanya yang seru coba. Ya udah sampai sini aja podcast kali ini. Jangan lupa follow Instagramnya podcast Pulang Kehidupan. Dadah semuanya.